pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan akar sekawan. Langsung saja disimak pembahasannya. Jadi metode ini digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar yang berbentuk pecahan dengan memuat bentuk akar ya. Jadi ciri khasnya adalah ini memuat bentuk akar. Jadi memuat bentuk akar dan nilai awalnya adalah bentuk tak tentu 0 per 0 ya, bentuk 0 per 0 atau tak tentu. Nah, kenapa digunakan metode ini bukan metode pemfaktoran? Dasarnya adalah bahwa bentuk akar ini akan cukup sulit untuk difaktorkan, sehingga untuk penyelesaian yang lebih sederhana adalah dengan menggunakan akar sekawan. Itu perhatikan penjelasan mengenai akar sekawan. Jadi intinya bentuk akar sekawan adalah ini yang dipisahkan oleh tanda yang berlawanan ya. Kalau ada bentuk A ditambah B akar X, sekawannya berarti A dikurang B akar X. Yang berikutnya kalau A kurangi B akar X berarti sekawannya A ditambah B akar X. Dan seterusnya ya. Jadi tinggal mengganti tanda yang memisahkan dua bentuk ya. Salah satunya akar atau kedua-duanya membuat bentuk akar. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai dari limit fungsi 3 dikurang akar 4x plus 1 dibagi x kurangi 2 untuk x mendekati 2. Jadi untuk penyelesaiannya, seperti biasa, itu dicek dulu ya hasilnya 0 per 0 atau bukan. Ya, meskipun ini untuk mencontohkan penyelesaian menggunakan sekawan, akar sekawan, ya tetap harus dicek ya. Ganti dulu x-nya dengan 2, jadi 3 kurangi akar 4 kali 2 tambah 1 per 2 kurang 2. 4 kali 2 8 tambah 1 9. Di akar nilainya 3. Jadi 3 kurang 3 0 ya. 0 per 0. Ini jelas bentuk tak tentu. Untuk penyelesaiannya ya, ini tulis dulu soalnya. Jadi limit dari 3 kurangi akar 4x ditambah 1 per x kurangi 2, x-nya mendekati 2. Nah, caranya adalah ini baik pembilang atau penyebut kalikan akar sekawannya. Yang memuat akar kan yang pembilang. Nah, sekawannya dari ini tuh apa? 3. Nah, tandanya diganti. Jadi plus lawannya ya. Jadi 3 ditambah, nah bentuk akarnya tetap ya, hanya berubah hanya tanda yang memisahkan saja. Itu 3 ditambah akar 4x ditambah 1. Begitu pula untuk penyebut ya, tuliskan bentuk yang sama persis. 3 ditambah akar 4x plus 1. Nah, bagian yang berikutnya inilah yang cukup penting. Jadi begini ya cara menjabarkannya. Yang kita jabarkan cukup perkalian dua bentuk akar sekawan, berarti yang atas. Yang bawah kan bukan sesama bentuk akar sekawan. Jadi untuk bagian bawah ini cukup ditulis ulang saja, yaitu x min 2 dikali 3 ditambah akar 4x plus 1. Ya, cukup tulis ulang saja seperti ini. Sementara yang perkalian dua bentuk akar sekawan, cara menjabarkannya simpelnya begini. Yang depan kali yang depan, yang belakang kali yang belakang. Kemudian ingat kalau ada bentuk aljabar pengurangan, tulisnya di dalam tanda kurung. Oke, kita lakukan penjabarannya. Depan kali depan berarti 3 kali 3 nilainya 9 ya. Dikurang. Nah, ini melibatkan bentuk aljabar jadi tulisnya di dalam tanda kurung saja. Akar 4x plus 1 dikali akar 4x plus 1 ya. Ini tandanya negatif. Karena negatif kali positif ini negatif ya. Akar dari bilangan atau bentuk yang sama kalau dikalikan, maka akarnya simpelnya bisa dihilangkan, jadi bisa ditulis 4x plus 1 ya hasil perkaliannya. Nah, jadi boleh dikerjakan seperti ini, jadi sama dengan limit x mendekati 2
bagian penyebut tetap, yaitu X min 2 dikali 3 plus akar 4X plus 1. Bagian yang pembilang, ya, menyelesaikannya begini. Jadi kita kurangkan konsepnya kalau pengurangan atau penjumlahan aljabar, operasikan yang bentuknya sama. Jadi bilangan dengan bilangan. Jadi 9 kurang 1. Nilainya 8. Ini min 4x. Jadi tidak usah dipaksakan. Jadi jangan dihitung 9 kurangi 4x jadi 5x. Tidak seperti itu ya. Jadi 9-nya kuranginya dengan 1. Yang tidak ada variabel ya dengan yang tidak ada variabel. Nah, maka akan didapat bentuk seperti ini. Yang berikutnya, langkah berikutnya, pasti ada bentuk yang bisa saling membagi habis. Jadi mirip konsep yang pemfaktoran. Kita lihat di sini x-nya mendekati 2, faktornya munculkan, berarti x min 2. Jadi kalau belum bisa saling membagi habis, belum bisa langsung dicoret, kita munculkan dulu faktornya. Ternyata untuk bagian penyebut atau yang bawah kan sudah ada x min 2. Jadi yang bawah tidak perlu di otak-atik lagi. Kita tinggal memfaktorkan yang pembilang saja. Di limit x mendekati 2, yang bagian bawah tetap ya. Jadi x min 2 dikali 3 ditambah akar 4x plus 1. Yang bagian pembilang atau yang atas kita munculkan ya, x min 2. Nah, terus dengan memperhatikan koefisien x-nya di sini adalah negatif 4, berarti ini perkaliannya dengan negatif 4. Nah, negatif 4 kali x kan negatif 4x sesuai. Negatif 4 kali negatif 2 adalah 8 ya. Maka sudah kelihatan nih bentuk yang sama. Saling membagi habis ya, coret saja. Maka tersisa bentuk ini, limit dari min 4 dibagi 3 plus akar 4x ditambah 1. X mendekati 2 ya. Tinggal kita masukkan atau ganti variabel x-nya dengan 2 di sini. Yang pembilang tetap berarti min 4 ya, karena tidak ada variabelnya. Yang bawah ini jadi 3 ditambah akar 4 kali 2 ditambah 1. 4 kali 2, 8, tambah 1, 9. Di akar 3, tambah 3 adalah negatif 6 ya. Jadi negatif 4 per 6. Yang mana kalau kita sederhanakan, semuanya dibagi 2, maka diperoleh negatif 2 per 3 ya, sebagai nilai akhirnya. Nah, beginilah untuk langkah-langkah penyelesaian limit fungsi aljabar dengan akar sekawan. Nah, ini ada contoh yang kedua ya, biar lebih jelas. Untuk contoh yang kedua, tentukan nilai dari limit 4 min x per 5 kurang akar x kuadrat plus 9 dengan atau di mana x mendekati 4. Ini di awal kita cek dulu saja ya, hasilnya apakah 0 per 0 atau tidak. Jadi x-nya ganti 4, 4 kurangi 4 per 5 dikurang akar 4 kuadrat tambah 9, 4 kurang 4, 0. 4 kuadrat 16 tambah 9, 25 di akar 5, 5 kurang 5 juga 0, maka jelas bentuk tak tentu. Kemudian akan kita gunakan ya metode akar sekawannya. Ini tulis ulang dulu soalnya, jadi limit 4 min x per 5 dikurang akar x kuadrat tambah 9 dengan x-nya mendekati 4. Nah, maka kalikan sekawannya kita tentukan ya. Akarnya ada di bagian yang bawah, maka dikalikan sekawannya dari yang bawah ini, yaitu yang atas sama yang bawah ya, dua-duanya sama ini, 5, berarti tandanya diganti 5 plus akar x kuadrat ditambah 9 ya, atas bawah. Nah, perkalian dengan bentuk sekawan, ini hanya muncul di bagian penyebut atau yang bawah, maka yang bagian pembilang ini cukup ditulis ulang saja seperti ini. Cukup ditulis ulang, yaitu 4 min x dikali 5 ditambah akar x kuadrat plus 9. Yang bawah ya, karena bentuk perkalian akar sekawan kita jabarkan
dengan langkah yang simpel seperti ini, depan kali depan, 5 kali 5, 25, tandanya pasti pengurangan ya. Yang di dalam akar, maaf, yang ini yang bentuk akar dikalikan, karena akarnya bentuknya sama, tinggal hilangkan aja akarnya, yaitu x kuadrat plus 9. Nah, ini kita selesaikan dulu yang bawah pengurangannya. Yang pembilang tetap ya 4 min x dikali 5 ditambah akar x kuadrat plus 9. Nah, yang bawah ini hitungnya seperti ini. 25 dikurang 9, 16. Nah, masih ada ya dikurang dengan x kuadrat. Nah, berikutnya apa? Kalau belum ada bentuk yang bisa dicoret atau saling membagi habis, kita faktorin dulu ya dengan melihat pendekatan nilai x-nya. X-nya mendekati 4, maka faktor yang kita munculkan adalah x min 4. Baik dari pembilang maupun dari penyebut. Ya, kita tulis yang pembilang berarti ada x min 4. Nggak apa-apa ya, ditulis dulu saja. Nah, yang akar ini nggak usah diotak-atik lagi. Begini. Yang bawah pun juga ya, kita munculkan aja dulu, nggak masalah, x min 4. Nanti untuk faktor yang lain, tinggal menyesuaikan aja biar bentuknya kalau dijabarkan sama seperti yang semula. Dari yang atas dulu ya, ini sebelumnya 4 min x. Kita tulis di sini x min 4. Ini kan lawannya nih, ini depannya x adalah negatif 1. Ya, berarti di sini depannya dikali min 1. Yang mana kalau kita jabarkan min 1 kali x kan min x sesuai nih. Min 1 kali min 4 adalah 4. Nah, sedangkan yang bawah ini lihat koefisien dari x kuadratnya negatif ya. Negatif x kuadrat berarti depannya ini faktornya adalah min x. Ini 16 ya. 16 dibagi min 4 adalah plus 4 ya. Ini faktornya. Yang sama coret. Nah, tulis saja ya bentuk yang tersisa. Jadi limit di sini x-nya mendekati 4. Nah, yang bagian pembilang adalah min 1 kali 5 plus akar x kuadrat plus 9. Yang bawah adalah min x plus 4. Terakhir itu tinggal dimasukkan aja ya nilai x-nya. Jadi min 1 kali 5 ditambah akar 4 kuadrat tambah 9. Tambah ya, ini tambah 9. Per apa bagian bawahnya? Min 4 ditambah 4. Bentar. Kita cek lagi ya sebentar ini. Sepertinya ada kesalahan. Nah, nggak masalah ya. Jadi contoh itu bisa dari yang keliru nih, bagian sini nih. Ini 16 ya, 16 kan positif. Kalau dibagi min 4 harusnya sini bukan positif ya. Oke, kita ganti di sini. Diperbaiki. Jadi yang betul, saya ulangi ya bagian ini. Ini kan 16. Mana ini? Ini 16 dibagi min 4. Harusnya di sini min 4 ya. Sehingga kalau dijabarkan min 4 kali min 4 adalah 16 ya, positif. Oke, ini diperbaiki ya. Ini berarti min 4, min 4. Nah, hasilnya kita teruskan di sini. Di min 1 dikali yang di dalam kurungnya berarti 5 ditambah ini ya 4 kuadrat 16 ditambah 9 25 di akar nilainya adalah 5. 5 tambah 5 per negatif 4 kurangi 4 adalah negatif 8 ya. Ini sama-sama negatif saling membagi jadi positif maka hasilnya adalah 10 per 8. Kalau mau sederhanakan berarti sama dengan 5 per 4. Nah, kurang lebih begitu untuk langkah penyelesaian limit fungsi aljabar yang diselesaikan menggunakan akar sekawan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.